Perkenalkan, saya Nabila Putri Pak, salah satu perwakilan kelompok memiliki tugas untuk mewawancarai salah satu UMKM yang berada di Kota Lama. Kebetulan dengan Bapak siapa ini Pak? Nama saya Bapak Rafiq, saya pemandu wisata di Kota Lama, pedagang antik dan juga pelestari wayang juga. Sebelumnya Bapak ini sudah berapa lama Pak menjadi pedagang di Kota Kalau Lama ini Pak? menekuni pedagang itu mungkin sudah sekitar 10 tahun. Sudah lama ya Pak ya, termasuk ya Pak. Itu barang apa saja sih Pak yang Bapak perjual belikan? Kalau saya kan jualan di pasar antik, jadi intinya kita jualan barang-barang lama dan barang-barang ini sebenarnya bagi orang tertentu dianggap apa tuh jualan kayak gitu. Kesannya kan jualan barang-barang nggak penting, tapi kenyataannya barang-barang seperti itu bisa menghidupi kita. Ini memiliki nilai ekonomis. Kan banyak orang berpikiran kayak barang antik apa sih spesialnya? Menurut Bapak tuh nilai jualnya tuh apa sih Pak dari barang antik itu Pak? Sebenarnya seninya berdagang barang antik kan kadang kita beli barang, apalagi kalau dari orang yang tidak tahu harga, itu kita bisa beli barang dengan harga rendah dan kita bisa mencari pembeli dengan harga yang sangat tinggi. Dan tidak semua barang antik itu harganya tinggi, ada beberapa yang memang bisa tinggi dan ada juga yang tidak laku dijual. Itu ada, kita harus pintar-pintar membedakan itu. Kalau untuk selama 10 tahun ini Pak, menurut Bapak tuh barang paling dengan harga paling tinggi itu barang apa Pak? Kalau dikatakan seperti itu nggak bisa, karena setiap pedagang itu kan di sini ada 36 lapak dan setiap lapak itu barangnya nggak sama, dan kita juga punya pengalaman berdasarkan dagangan kita, jadi nggak bisa dikatakan nilai tertinggi berapa terus nggak bisa, karena tiap orang punya cerita berbeda. Kalau Bapak sendiri ini Pak, untuk awal mulanya Bapak mendirikan usaha penjualan barang antik ini untuk apa sih Pak? Kalau dulu ya saya dulu nggak paham Facebook, cuma terus ketemu orang dia cerita, Mas, Facebook itu bisa buat jualan. Terus aku mikir, aku sempat buat Facebook itu asalnya kan ikut-ikutan teman toh. Tapi karena diceritani, Mas, Facebook itu bisa buat jualan. Terus saya coba, oh ternyata di situ ada grup-grup yang menjual barang-barang lama. Disitulah saya masuk dan disitulah saya tahu bahwa ternyata itu laku dijual. Berarti awal mula Bapak melakukan perdagangan ini mulai dari Facebook ya Pak? Saya dari Facebook sudah 10 tahun lebih. Dulu awalnya itu sebelum berada di Kota Lama ini di mana Pak? Saya dulu sebelum jualan barang antik, saya sebagai pemandu wisata di sini. Pemandu wisata keliling, ketemu sama komunitas sepeda, motor tua, terus mereka rasan-rasan, yuk kita buat pasar antik di Kota Lama. Disitulah saya bertemu sama komunitas penjual barang antik, terus lihat langsung barang-barangnya. Ternyata barang itu lagi dijual ya. Sementara saya kerja di pengecoran logam, di mana di sana ada sampah-sampah dari luar negeri, mulai India, Selandia Baru, Fiji, Perancis, Arab, Afrika Selatan, dibawa ke Semarang dan itu disuntak begitu saja. Terus saya lihat ternyata barang-barang lama itu ada di situ. Terus saya kumpulkan, saya beli dari pabrik, terus saya jual online. Dan dari situlah saat itu saya belum tahu harga. Jadi andaikan saya beli barang harga 2,5 juta, saya jual bisa laku 5 juta lebih, saya sudah senang saat itu. Dan mungkin kalau saya andaikan dulu lebih pintar daripada itu, mungkin jualnya bisa lebih tinggi. Bapak pernah melakukan pengiriman paling jauh kemana Pak? Aku pernah ngirim paling jauh di Argentina dan itu prosesnya bisa hampir sampai 2 bulan. Itu proses melakukan penawarannya dengan buyer itu bagaimana Pak? Aku posting di Facebook, terus di situ ada komunitasnya juga. Ternyata memang dia sengaja ikut komunitasnya di Indonesia karena dia merasa bahwa di Indonesia itu banyak barang. Dan itu ada peminatnya yang mengumpulkan barang-barang itu. Seperti itu. Berarti bisa dibilang bisnis Bapak ini bisnis yang tidak perlu banyak modal ya Pak ya? Iya, sebenarnya saya pun nggak perlu modal. Ibaratnya saya lihat teman saya punya barang bagus, sudah toh, tak foto, tak posting, nanti yang penting aku setoran dapat untung, udah selesai. Jadi dikatakan di sini tuh bentuk UMKM yang modalnya tidak terlalu besar. Kalau ini Pak, pernah nggak sih Pak mengalami kerugian yang bisa dapat apa ya Pak? Kalau ngelus dada gitu Pak? Juga. Itu lika-liku hidup. Saya pernah beli barang harga 2,5 juta dan pada saat saya butuh, saya tak posting harga 1 juta. Padahal belinya 2,5.
ditawar teman 700 tak kasihkan. Karena apa? Kadang hidup itu nggak selalu untung rugi. Hidup itu menurut saya, pada saat saya hari ini butuh uang, saya jual barang, saya nggak peduli rugi. Yang penting hari ini ketutup, ya berdagang barang, nanti kita nggak takut rugi. Jual rugi pun tidak masalah. Pendapatannya itu kan bisa dibilang tadi kan setiap usaha tidak sama ya Pak. Iya. Kalau Bapak sendiri pendapatan per Terus bulan terang itu ya, pedagang antik itu nggak bisa dikalkulasi kayak orang jualan. Di sini itu tiap orang itu punya masanya masing-masing. Jadi saat ini mungkin saya lagi turun, tapi ada pedagang lain lagi naik daun. Dan tahun kemarin waktu corona, orang lain turun, saya justru naik daun. Nggak bisa disamakan. Saya pernah jualan 2 bulan nggak laku. sama sekali itu. Saya ngalami hal seperti itu. Disitulah saya punya semangat bahwa oh ternyata Tuhan masih memberi saya kesempatan. 2 bulan nggak laku masih bisa makan, nggak punya utang, itu luar biasa. Disitulah saya semangat dan akhirnya sampai sekarang. Dan jangan salah, pedagang di sini pun ada yang nggak lulus SD, ada juga yang sarjana. Bayangkan ada orang yang tidak lulus SD, buta huruf, tidak bisa baca tulis, tapi bisa jual. Dan dia bisa mengumpulkan dalam waktu 5 tahun dia bisa mengumpulkan 600 juta dari pedagang. Kita kadang dianggap pedagang gila, barang kayak gitu kok dijual. Tapi jangan salah, pembelinya itu lebih gila daripada kita. Itu Kalau untuk barang yang paling digemari pembeli itu nggak barang bisa, apa nggak sih bisa, Pak? nggak bisa kayak gitu. Di setiap masa itu ada trennya masing-masing. Dulu pada saat mungkin 5 tahun yang lalu tren kafe, jadi orang-orang buat kafe dengan model vintage itu akhirnya membeli barang di sini dipajang dengan konsep seperti itu, model antik. Dan saat itu semua barang laku. Dan sekarang barang-barang pajangan seperti itu nggak ada peminatnya, semua ada masa. Dan kita harus pintar-pintar melihat peluang itu. Kalau waktu yang Bapak bilang tadi kan Bapak singgung kafe yang antik itu ya Ya. Pak, pembeli barangnya barang antik. Itu tuh mereka ngambilnya harganya itu apa ya Pak? Harga grosir atau Nggak bisa satu barang disamakan. berbeda? Di sini anggap saja pedagang punya barang yang sama. Kita jualnya nggak sama nilainya karena ada yang punya pembeli dengan bayar berani harga tinggi, ada juga yang kita karena dia juga bagus kita lepas dengan harga murah walaupun untungnya tipis tapi kita nggak rugi. Dan di sini nggak bisa disamakan, itu nggak bisa. Iya. Dan kita nerima semua itu. Konsepnya barang antik itu nggak bisa dijelaskan sama logika yang ada di luar, apalagi di dunia itu pendidikan nggak bisa. Kita hidupnya ya ilmu nggak pasti. Berarti di sini tuh tidak ada perselisihan harga itu ya Pak ya? Itu masing-masing, karena semakin bijaksana seseorang kita tidak pernah merasa bersaing karena kita sudah dikasih jatah masing-masing. Terus untuk lahannya yang Bapak punya itu sewa atau bagaimana Pak? Dulu kita jualan di luar di dekat taman. Pada saat kita jualan di luar itu biaya operasional tinggi karena kita listriknya ngambil dari asrama, terus ada biaya jaga malam, biaya kebersihan itu sangat tinggi. Terus mungkin Pemkot tidak cocok dengan konsep seperti jualan di luar, dan bagaimana caranya Pemkot memikirkan kita dan bagaimana kita bertahan. Disitulah kita akhirnya menang dan akhirnya Pemkot menyediakan tempat di sini. Dan di sini tempatnya gratis, jadi tempat gratis, listrik gratis, security juga sudah diberi sama Pemkot semua, sama dinas. Berarti bisa dibilang ini bisnis yang Bapak gandrungi sekarang ya Pak? Itu Ya tuh saya mungkin kecemplung di sini anggap saja kecelakaan, dan saya menikmatinya. Saya lahir dari keluarga miskin, gak punya apa-apa, banyak sekali hal-hal yang tidak pernah saya miliki. Mungkin saat kecil saya cuma bisa nyawang, orang naik sepeda, saya nggak punya sepeda. Orang bisa beli itu, saya nggak bisa beli. Tapi berkahnya dulu saya ngelihat barang-barang itu, memori saya apa, dan sekarang saya menemukan barang itu, saya beli, saya jual. Dan kadang yang beli itu juga karena mereka pada saat masa kecilnya sama seperti saya, tidak pernah memilikinya, istilahnya balas dendam. Iya. Ya. Dan barang-barang yang kita jual kan barang-barang yang punya kenangan. Disitulah kita bisa bercerita, uniknya di situ.
Pak, untuk menemukan apa ya, barang yang memiliki nilai jual itu kalau dari Bapak sendiri itu gimana Pak? Kita feeling di sini, feelingnya tiap orang nggak sama. Jadi anggap saja gini, anggap saja ini ada barang harga 100.000. Saya ngelihat, Pak, saya nggak berani karena saya nggak punya pembelinya. Tapi ada yang orang yang berani, saya berani 100.000 karena dia bisa jual 200 karena dia langsung punya pembelinya. Nah, itu juga laku. Jadi disitulah kita di sini tuh pinter-pinternya pedagang, Mbak. Sebelah sama sebelahnya itu punya kelebihan masing-masing. Itu uniknya di situ. Kalau dari menurut Bapak sendiri Pak, barang yang memiliki nilai jual itu seperti apa sih Pak? Nggak bisa diomongin, Mbak. Barang cantik bisa, barang unik bisa, barang langka bisa, barang yang ya nggak bisa diomongin. Yang penting kita jual di sini laku, Mbak. Bukan selalu tentang antik. Antik, kalau antik beneran, yang langka, yang itu kadang kita nggak laku-laku, malah kita ngikuti pasar aja. Di sini pasarnya wisatawan, anggap saja kayak ABG, udah kita ikuti pasarnya ABG, wisatawan, dan mungkin juga orang yang memang punya kenangan. Udah, kalau terlalu antik, wah nggak laku-laku, Mbak, nggak muter waktu. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya Pak Rianto ya Pak. Pak Rofi. Pak Rofi. Oke. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas SKB kami, yaitu menganalisis UMKM Pasar Antik Asengkawa. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Aprila Cahyamali, NIM 1221730. Ada rekan saya. Saya Farah Fatiatul Fatin, NIM 1221726. Saya Putri Febi Aisyah, NIM 1221723. Saya Nabila Putri, NIM 122211383. Saya Nadia Prasetyo, NIM 1221715. Saya Serapun Kristina Prastiani, NIM 122221712. Saya Nisri Najla Haya, NIM 1221703. Latar belakang pendirian proyek. Barang antik adalah objek yang memiliki nilai historis, budaya, dan artistik. Barang-barang ini seringkali menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, sekaligus mencerminkan perkembangan seni dan budaya dari perkembangan zaman. Proyek ini didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mempromosikan, dan memperdagangkan barang antik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah memperluas pasar barang antik, tetapi juga meningkatkan risiko hilangnya barang-barang berharga tanpa melestarikan yang memadai. Dan tujuan pendirian proyek itu ada 3. Yang pertama, pelestarian warisan budaya. Melestarikan dan merestorasi barang-barang antik yang memiliki nilai historis dan budaya tinggi untuk memastikan bahwa warisan ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Lalu yang kedua, edukasi dan peningkatan kesadaran. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya barang antik, nilai sejarah, dan cara merawat dengan benar. Yang ketiga, itu ada pengembangan ekonomi kreatif. Mengembangkan industri barang antik sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi ekonomi besar. Lalu ruang lingkup penyusunan itu ada 3. Yang pertama, identifikasi dan investasi barang antik. Melakukan identifikasi dan investasi barang antik yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Lalu ada restorasi dan konservasi. Mengembangkan program restorasi dan konservasi untuk barang-barang antik yang melakukan perawatan khusus. Lalu ada edukasi dan pelatihan. Menyusun program edukasi dan pelatihan masyarakat umum, kolektor, dan profesional dalam barang antik. Selanjutnya ada aspek pasar, di mana berdasarkan analisis yang kami lihat bahwa pasar antik Asengkawa ini termasuk bentuk pasar berasosiasi dikarenakan menggunakan media sosial seperti Facebook untuk media promosinya, yang membantu para
pembeli bisa mengetahui barang antik tersebut. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Yang pertama permintaan dari bentuk pasar antik Asmkawa ini memiliki peminat yang khusus, di mana sebagian besar pembeli adalah kolektor barang antik yang memiliki minat khusus terhadap barang-barang yang langka dan unik. Selanjutnya ada penawaran. Berdasarkan hasil analisis penawaran barang antik di pasar antik Asmkawa ini biasanya terbatas karena peminatnya terlalu tinggi dan permintaannya tinggi sehingga menyebabkan penawarannya menjadi turun. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi demografi itu rata-rata pembeli dari pelanggan dari Asmkawa itu kolektor yang kayak pengumpul barang antik itu. Lalu ada segmentasi geografi. Lokasi pasar antik Asmkawa itu berada di Jalan Garuda nomor 1, Old Town, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, di mana pasar Asmkawa sendiri menempati bangunan galeri industri kreatif yang merupakan gedung perusahaan perdagangan Indonesia. Selanjutnya ada segmentasi psikografi, di mana rata-rata kolektor barang antik itu memiliki ekonomi yang dibilang sudah menengah ke atas, dan rata-rata itu bisa dibilang orang-orang yang memiliki usaha. Jadi mereka mungkin mengumpulkan barang antik itu sebagai hobi dan atau sebagai hiasan rumah. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk sendiri fokus pada dunia perdagangan barang antik. Barang antik ini diambil dari kolektor atau orang yang ingin menjual barang antik yang memiliki nilai harga maupun nilai seni yang menarik para pelanggan. Contohnya seperti uang pada masa penjajahan atau barang-barang kuno peninggalan kerajaan atau leluhur gitu. Terus yang kedua ada harga. Pada barang antik memiliki harga yang berbeda-beda. Untuk menilai harga barang antik dengan mengetahui lama atau tidaknya barang tersebut dan mempunyai seni atau ciri khas yang menarik. Semakin lama barang antik itu harga akan semakin mahal. Terus yang ketiga ada tempat. Di pasar antik Asmkawa sendiri berada di Asmkawa Jalan Garuda nomor 1, Old Town, Tanjung Mas, Semarang Utara, Semarang City. Lebih tepatnya di kawasan Kota Lama, yaitu belakang gereja. Yang ketiga ada lokasi. Untuk lokasi pasar barang antik Asmkawa ini berada di Asmkawa Jalan Garuda nomor 1, Old Town, Tanjung Mas, Semarang Utara, Semarang City. Lebih tepatnya di kawasan Kota Lama, yaitu belakang gereja Binduk. Kawasan ini sangat strategis karena banyak sekali pengunjung Kota Lama yang tertarik dengan adanya pasar antik Asmkawa. Juga banyak kolektor yang mengunjungi pasar antik Asmkawa ini. Yang terakhir ada promotion di pasar Asmkawa ini juga melakukan promosi barang-barang antik di beberapa aplikasi jual beli maupun sosmed. Contohnya seperti di Facebook, Instagram, Bukalapak maupun Shopee. Dengan promosi barang-barang antik di sosmed pasti menambah minat dan penghasilan dengan lebih efektif. Di sini saya Nisrina Julaya akan menjelaskan dari landasan pendirian proyek dari pasar antik Asmkawa di Kota Lama. Sebelumnya saya akan menjelaskan landasan dari pendirian proyek merupakan tahap awal sebelum proyek tersebut dijalankan. Pada tahap ini berisi tentang rancangan atau strategi yang digunakan dalam proyek untuk jangka waktu yang panjang dan dapat diketahui apakah proyek tersebut layak berkembang ataupun tidak. Selanjutnya, Asmkawa merupakan pasar antik di Kota Lama yang berdiri kurang lebih 10 tahun. Salah satu pedagang di pasar antik yang kami jumpai yaitu Bapak Rofik selaku pedagang sekaligus pengurus dari pasar antik di Kota Lama.
awal beliau berjualan barang antik, beliau bekerja sama dengan beberapa komunitas, salah satunya yaitu komunitas sepeda tua. Selain itu, dilandasi juga dengan latar belakang beliau yang dahulu saat kecil tidak bisa memiliki barang-barang impiannya, tetapi sekarang beliau sudah bisa memiliki, bahkan bisa menjualnya tanpa ada kendala ekonomi. Awal berdirinya pasar antik ini, beliau hanya membuka lapak kecil di sekitaran kota lama. Setelah itu, oleh pemerintah kota lama Semarang, awal berdirinya pasar antik ini hanya sebuah lapak kecil di sekitaran taman kota lama, yang kemudian oleh pemerintah kota Semarang didirikanlah lahan dan tempat yang nyaman untuk berjualan pasar antik tersebut. Akhirnya dari hal tersebut, beliau sudah bisa melakukan pendirian usaha barang antik dengan sedikit lebih berkembang dari sebelumnya. Bahkan beliau sekarang sudah bisa mengekspor barang tersebut ke berbagai negara, salah satunya ke Argentina. Oleh karena itu, dapat kami simpulkan bahwa dengan adanya penelitian analisis studi kelayakan bisnis ini, dapat dilihat apakah usaha ini sudah layak dan dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan berbagai aspek dan perkembangan minat pembeli dari beberapa tahun terakhir. Selanjutnya bab 4, di sini ada beberapa daftar harga barang dan nama barang yang dijual oleh pedagang yang berada di pasar antik Asmkawa. Yang pertama itu ada koin benggol dengan harga 15.000, yang kedua ada kacamata tua frame perak dengan harga 550.000. Selanjutnya ada mangkok keramik Cina gelas putih dengan harga 150.000. Selanjutnya ada piring kecil terakota Isindoa dengan harga 150.000. Ada gramafon dispenser voice antik harga 10 juta. Selanjutnya ada replika emas batangan LM pada ukuran 250 gram dengan harga 20.000. Selanjutnya ada guci jadul dengan harga 50 juta. Selanjutnya ada botol minum Amsterdam Belanda dengan harga 65 juta. Selanjutnya ada guci keramik antik kuno dengan harga 40 juta. Selanjutnya ada kinangan tempat sirih kuno dengan harga 2.200.000. Selanjutnya ada hiasan gantungan rumah antik dengan harga 120 juta. Selanjutnya ada keris kuno dengan harga 15 juta. Selanjutnya ada mangkok keramik Cina jadul dengan harga 350 juta. Selanjutnya ada lampu strongking dengan harga 50 juta. Selanjutnya ada tempat dupa dengan harga 435 juta. Selanjutnya ada tempat lilin lawas jadul dengan harga 75.000. Selanjutnya ada uang Soekarno merah 10.000 dengan harga 52.000. Selanjutnya ada telepon rumah kayu klasik dengan harga 850.000. Yang terakhir ada tas kuno antik unik dengan harga 150.000. Lalu sebelumnya dari hasil wawancara kami kemarin itu, kami mendapatkan informasi kalau misalkan salah satu pedagang yang kami wawancara itu tidak menggunakan modal awal, alias dia awalnya itu kan posting barang temennya langsung laku, jadi dia tidak ada modal uang sepeser pun untuk membeli barang tersebut. Jadi ini ada arus kas, pendapatan per bulannya itu rata-rata di 5 juta. Untuk tahun pertama itu 5 juta dengan pendapatan per tahunnya 60 juta. Di tahun kedua itu rata-rata per bulannya 10 juta, per tahunnya 120 juta. Tahun ketiga rata-rata bulannya itu 3.500.000, per tahunnya 42 juta. Tahun keempat per bulannya 5 juta, rata-rata per bulannya 5 juta, per tahunnya 60 juta. Tahun kelima 6 juta, pendapatan per tahunnya 72 juta. Lalu ada biaya tetap, yaitu memiliki satu karyawan dengan gaji 1 juta, untuk tahunannya 12 juta. Jadi dikarenakan bisnis ini tidak memiliki investasi awal, jadi kami tidak dapat menghitung bab keuangan dengan lengkap karena beberapa subbab keuangan itu mengharuskan adanya investasi awal. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada aspek teknik dan teknologi. Dan selanjutnya lokasi dan lahan
di mana pasar antik Asam Kawak yang berada di Jalan Garuda nomor 1, Old Town Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, di mana pasar antik Asam Kawak sendiri menempati Galeri Industri Kreatif atau GIK yang merupakan gedung Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI yang berlokasikan di Gereja Beduk. Lokasi tersebut juga sangat strategis, di mana Kota Rama sendiri sebagai destinasi wisata di Kota Semarang yang ramai dengan para wisatawan, serta arsitek bangunan lama dan penuh sejarah yang dapat mendorong berkembangnya ekonomi dan para pelaku kreatif. Selanjutnya yaitu ada layout bangunan pasar antik Semarang. Pasar antik Asam Kawak sendiri menempati bangunan galeri GIK, di mana juga ikut serta sebagai pengembang pariwisata dan ekonomi di Semarang yang berlokasikan di belakang gereja Beduk dan berisikan 36 lapak pedagang yang menjajakan barang antik dagangannya. Selanjutnya yaitu ada beberapa foto bangunan dari pasar antik Asam Kawak sendiri, yaitu ada pintu bagian masuk dari pasar antik Asam Kawak, lalu ada beberapa barang-barang dari pedagang pasar antik Asam Kawak sendiri, yaitu ada kunci, piring, uang, jam, terus ada kamera jadul juga, radio, sama barang-barang antik lainnya. Selanjutnya itu ada aspek lingkungan dan sosial. Yang pertama ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi mengacu pada keseluruhan kondisi eksternal yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup berbagai faktor yang membentuk konteks di mana bisnis dan ekonomi beroperasi. Dilihat dari aspek lingkungan ekonomi, bisnis Asam Kawak ini memberikan kontribusi kepada negara dengan menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang memiliki barang antik sehingga mereka dapat menjual produk mereka di tempat Asam Kawak ini. Yang kedua ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mengacu pada berbagai faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam suatu masyarakat. Dilihat dari aspek lingkungan sosial budaya, bisnis Asam Kawak ini menjadi wadah bagi para individu pecinta barang antik. Barang-barang yang diperjualbelikan pun memiliki nilai budaya yang sangat kental, sehingga budaya terdahulu tidak akan hilang tertiduran masa. Yang ketiga ada lingkungan politik. Lingkungan politik mengacu pada berbagai faktor politik yang mempengaruhi iklim bisnis dan aktivitas ekonomi di suatu wilayah atau negara. Dilihat dari aspek lingkungan politik, bisnis ini telah memenuhi izin pendirian usaha dari lingkungan setempat, dan pemerintah Kota Semarang mendukung bisnis Asam Kawak ini dengan menyediakan tempat bagi para penjual barang antik untuk menjual barang mereka dan juga untuk memperkenalkan budaya yang ada melalui barang-barang antik tersebut. Yang terakhir ada lingkungan hidup atau AMDAL. Lingkungan hidup mengacu pada semua aspek fisik, kimia, dan biologis di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dilihat dari aspek lingkungan hidup atau AMDAL, bisnis Asam Kawak ini tidak menimbulkan dampak negatif dan juga tidak menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan.